Calon Presiden Anies Baswedan memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Anies menyatakan Megawati sebagai penjaga demokrasi yang konsisten dan berani. Sementara Capres Prabowo Subianto dalam dialog dengan Kadin memuji Megawati yang memiliki banyak jasa kepada negara. Di momen makin dekat dengan pencoblosan, apa makna pujian dari dua calon presiden terhadap Megawati Soekarno Putri? Mengapa pujian dilontarkan menjelang Pilpres? Apakah pujian terhadap Megawati ini terkait dengan dukungan suara jika terjadi Pilpres 2 putaran? Kami akan langsung bahasnya bersama dengan dua pakar politik, yaitu ada Ahmad Khairul Umam dan juga Hanta Yuda. Apakah pesan pujian ini ada maksud-maksud tertentu untuk menurunkan eskalasi perdebatan yang sempat panas di saat debat begitu di antara ketiga capres, dengan salah satunya adalah dengan memuji Megawati, atau seperti apa? Ada message tersendirikah begitu? Di situasi kondisi pertarungan elektoral, Sera, tentu motif elektoral pastilah lebih determinan dan kental. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu faktor karena ingin melakukan penjajakan, rayuan politik, mengambil hati Ibu Megawati adalah faktor yang paling dominan kalau kita baca. Nah, yang paling penting pertanyaan adalah sepenting apa sih Ibu Mega, atau mengapa Ibu Mega penting bagi Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan hari ini. Saya menganalisa ada 3 alasan. Satu, Ibu Mega adalah Presiden ke-5 Republik Indonesia. Tentu beliau memiliki pengikut militan. Tentu memiliki basis massa, sedikit atau banyak, paling tidak basis PDI Perjuangan. Dan pernah mengikuti Pilpres 2 kali. Artinya secara elektoral punya basis. Ini perlu didekati oleh Prabowo atau Anies kalau kemudian Pilpres berlangsung 2 putaran, masuk putaran kedua mereka berhadapan. Yang kedua, Ibu Mega kita tahu adalah veto player, penentu yang menentukan partai terkuat hari ini PDI Perjuangan. Kemana arah PDI Perjuangan itu akan ditentukan kemana arah Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi menurut saya faktor yang kedua adalah menyasar PDI Perjuangan karena posisi strategis Ibu Mega tadi. Yang ketiga, kita tahu Ibu Mega adalah nahkoda utama dalam struktur kekuasaan PDI Perjuangan bila ada veto player. Di koalisi paslon nomor 3 Ganjar Mahfud, Ibu Mega juga tidak bisa dipungkiri. Beliau juga sangat menentukan kemana arahnya. Kalau disederhanakan skema politiknya, komunikasi disimplifikasi, komunikasi ke Ibu Mega itu lebih dari separuh berkomunikasi dengan satu poros atau polar politik Prabowo, pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Karena itulah Ibu Mega memiliki arti penting bagi pasangan Prabowo maupun pasangan nomor 2 dan nomor 1 kalau mereka berhadapan dalam 2 konteks. Satu konteks winning the election. Dalam rangka strategi memenangkan pertarungan di putaran kedua, mereka membutuhkan dukungan tambahan. Seperti tadi Mas Khairul Umam juga sempat singgung, bahwa mereka membutuhkan dukungan meskipun tidak otomatis bahwa koalisi di tingkat elit itu diikuti oleh pemilih di tingkat massa. Kemudian pendukung Ganjar misalnya kita asumsikan tidak lolos, kemudian dukungan itu serta-merta para pendukungnya lalu mendukung apa yang didukung oleh capresnya. Belum tentu. Pasti dinamis dan mereka ada pemilih otonom, ada berbagai macam aspek dinamika politik. Jadi dalam rangka untuk menangkan pertarungan. Yang kedua, faktor Megawati dan PDI Perjuangan memiliki arti penting juga dalam konteks governability, yaitu dalam rangka untuk menyukseskan pemerintahan, untuk menjalankan pemerintahan secara efektif jika Prabowo atau Anies terpilih menjadi presiden. Dan kita tahu Ibu Mega ada ketua umum, seperti saya katakan tadi, pengendali dalam struktur kekuasaan tertinggi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan partai tertinggi terkuat hari ini di pemilu 2024 berpotensi menjadi nomor 1 atau nomor 2 bersaing dengan Gerindra. Sehingga dengan faktor itu maka PDI Perjuangan dan Ibu Mega menjadi variabel yang sangat menentukan dalam konteks dinamika konstelasi politik jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Tinggal apakah lebih mungkin, apakah Megawati dan paslon nomor 3 kita asumsikan masuk putaran kedua mereka gagal, itu lebih mungkin realistis bergabung bersama Prabowo seperti tadi atau bersama Anies Baswedan. Ada 2 pertimbangan, apakah pertimbangan historis ideologis itu lebih mungkin bersama Prabowo Subianto. Kalau pertimbangannya taktis politis, kondisi politik terkini itu lebih realistis bergabung bersama Anies Baswedan. Mas Hanta, soal peluang koalisi nanti akan kita dalami di segmen selanjutnya, termasuk kita juga akan mendalami juga adanya kemungkinan kerjasama politik yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Umam. Ini konversi kerjasama politik itu apa? Apakah bentuk koalisi atau ada kerjasama politik lain? Nanti kita akan bahas usai jeda, tetap sama kami.
sosok Megawati ini sangat memiliki posisi yang strategis juga dari PDI Perjuangan juga gitu ya. Paling tidak partai yang benar-benar menjadi pusat perhatian gitu. Nah ini bentuk langkah pujian yang dilakukan ini mengarah kepada bagaimana Megawati akan bersikap nantinya, atau memang tadi yang Mas Hanta bilang itu ada kedekatan dari sejarah, jadi apapun itu ya mau pujian sebagaimanapun juga langkah itu akan dipilih oleh Megawati begitu, apapun itu. Iya, betul. Secara historis, mungkin ada kedekatan ideologis, Ibu Mega lebih memungkinkan tetap bergabung dengan paslon nomor 2. Tapi jangan lupa, Sera, Ibu Mega politisi yang harus kita pelajari tidak pragmatis dalam catatan kita bersama, tidak pragmatis mungkin untuk mengganti kata realistis. Jadi Ibu Mega ini orang punya prinsip yang kuat, pernah di luar pemerintahan Pak SBY 10 tahun, bertahan di luar pemerintahan. Jadi kalau sudah ada kekecewaan politik, tanda petik dendam politik, kalau tidak suka, saya kira agak sulit untuk konteks Bu Mega. Karena itu ada faktor yang lebih dinamika hari ini, yaitu faktor konstelasi politik. Konstelasi politik hari ini di dalam tadi Mas Umam juga sempat singgung bahwa kedua pasangan paslon 1 dan 3 ini memiliki lawan yang sama. Dalam adigium politik itu kan musuhnya lawan kita adalah kawan. Mereka berkawan karena punya lawan politik yang sama. Dengan artinya sebenarnya di titik yang lain mereka sedang berhadapan-hadapan sebenarnya paslon 1 dan 3 ini. Kalau mengasumsikan bahwa Pilpres akan 2 putaran, maka Prabowo dan Gibran sudah menunggu. Sebenarnya siapa yang akan menjadi lawan Prabowo Gibran antara Ganjar dan Anies? Mereka ini punya potensi untuk bersama di putaran kedua, tapi sebenarnya mereka yang sedang bertarung di putaran pertama untuk masuk di putaran kedua berhadapan dengan paslon 2. Jadi ada kompleksitas di situ, komplikasi politiknya. Yang kedua, kalau kita dibaca ini sebagai prakondisi untuk prakondisi membangun koalisi di putaran kedua, jangan lupa di antara kedua-duanya ini juga secara tidak langsung mengirimkan pesan ke publik mengakui bahwa paslon nomor 2 ini memang kuat, akan lolos di putaran pertama, dan mereka di antara mereka berdua ini paslon 1 dan 3 akan tidak lolos di putaran pertama. Itu pesan yang ada semacam komplikasi politik. Jadi menurut saya kenapa ini membuat mereka semakin terkonsolidasi kekuatan penantang petahana, dan istilah saya petahana, Prabowo Gibran ini saya istilahkan petahana dan tanda petik karena 3 hal. Satu, didukung oleh Pak Jokowi dengan segala jaringan kekuasaan, jaringan infrastruktur elektoral, basis massa, mesin politik yang sangat kuat. Jadi karena Pak Prabowo berpasangan dengan Jokowi Junior, Mas Gibran, maka ini dianggap incumbent. Yang kedua, posisi paslon 2 Prabowo dan Gibran itu per hari ini di lembaga survei kredibel itu hampir sekitar di Poltering Indonesia 45-47%, meskipun belum menyentuh pada 50% untuk memastikan secara konklusif Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, belum tentu. Tetapi dalam posisi ini kan sangat kuat. Nah, inilah yang menyebabkan dengan posisi elektoral yang kuat, kemudian ada potensi 1 putaran, membuat pasangan penantang paslon 1 dan 3 terkonsolidasi, mereka ditemukan satu titik untuk berhadapan dengan satu kekuatan incumbent yang kokoh itu. Ini saya kira yang menjadi mereka akan bersama. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Sera dan Vita tadi, maka kalau belajar dari Ibu Mega, per hari ini bacaan saya lebih mungkin saya katakan bersama dengan, kalau kekecewaan yang tinggi itu bisa jadi berseberangan dengan Pak Jokowi, dan yang saya istilahkan artinya Prabowo dan Gibran. Artinya beda kalau saya ditanya Mbak Puan sangat mungkin bergabung dengan Prabowo Gibran. Itu kira-kira. Jadi simpulannya, kalau Pilpres kita 2024 ini berlangsung dalam 1 putaran, saya mungkin Mas Umam sudah berani mulai memprediksi kalau Pilpres 1 putaran yang pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Karena datanya demikian. Tapi kalau Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, yang bisa kita prediksi adalah Prabowo Gibran akan masuk di putaran kedua. Nah, yang masih ada potensi siapa di antara Ganjar dan Anies yang akan bertarung. Mereka punya peluang yang sama, tapi dari tren elektabilitasnya Anies relatif lebih positif, lebih mungkin. Nah, kalau di Pilpres berlangsung 2 putaran, siapa pemenangnya? Saya masih mengatakan 50-50. Masih mungkin Prabowo Gibran menang, tapi bisa jadi penantangnya juga memiliki peluang menang kalau Pilpres 2 putaran. Karena itu bagi Prabowo Gibran sangat penting untuk mengejar Pilpres agar dalam 1 putaran supaya potensi menangnya lebih aman, paling tidak mereka menginginkan seperti Pilpres 2009. Pak SBY menang mutlak dalam 60% dalam 1 putaran.
Itu yang mungkin akan dikejar oleh Prabowo Gibran, dan itu yang dikhawatirkan oleh Ganjar dan Anies. Mas Hanta. Sementara Anies mungkin memimpikan Pilpres 2024 berlangsung seperti Pilkada DKI yang dia menangkan. Dia kalah dengan Pak Ahok di putaran pertama, tapi bisa menang di putaran kedua. Itu mungkin sama-sama menjadi mimpi masing-masing dari paslon. Kita masih fokus soal bagaimana positioning PDI Perjuangan di Pilpres nanti. Apakah kemudian faktor PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2 kali ini menjadi hal yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa kemudian dua paslon Capres ini membuka ruang komunikasi politik, dan kita tahu nanti kan ini tidak hanya Pilpres tapi juga Pileg yang akan dihadapi. Bagaimana untuk positioning PDI Perjuangan di Pileg nanti? Ya, posisi Ibu Mega di PDI Perjuangan, Sera dan Vita, memang dilematis, saya setuju. Tadi satu, berarti yang harus kita ukur adalah tingkat keparahan lukanya Ibu Mega. Mana lebih kekecewaan tertinggi Ibu Mega lebih kemana? Tadi seperti data yang sudah disampaikan oleh Mas Umam tadi. Karena itu, menurut saya dinamika politik ini akan sangat dinamis bagi PDI Perjuangan. Tapi saya akan menduga Ibu Mega akan memilih oposisi lebih besar ketimbang mempertimbangkan mendukung siapa dan siapa. Jadi kalkulasi ini bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega memang dilematis. Satu sisi dia punya kendala terbendung ideologi dan historis kalau ingin bersama dengan pasangan nomor 1. Tetapi per hari ini realitasnya dengan paslon nomor 2 ada luka yang cukup besar juga terkait dengan kekecewaan. Nah, ini yang saya kira pilihan yang dilematis bagi PDI Perjuangan. Paling bagus bagi PDIP adalah mengejar supaya elektabilitas Ganjar meningkat, bisa masuk di putaran kedua. Itu pastilah yang menjadi target. Tapi kalau kemudian Ganjar gagal di putaran pertama Pilpres, ini pilihan yang agak sulit bagi PDI Perjuangan dan Ibu Megawati. Nah, ada poin tadi saya kira saya setuju dengan Mas Khairul Umam terkait dengan ada kemungkinan Ibu Mega dengan pilihan yang agak sulit di antara dua kekuatan yang saya katakan istilahnya tadi ada beberapa macam catatan, maka pilihan yang lebih prinsipil bagi seorang Ibu Megawati adalah tadi kalau istilah Mas Anies menjaga demokrasi, dan itu sehat juga bagi demokrasi, memilih siapapun pemenangnya, lalu PDI Perjuangan akan menjadi penyeimbang di luar pemerintahan seperti pernah dilakukan oleh PDI Perjuangan di masa Pak SBY 2 periode pemerintahan berkuasa dengan kekuasaan, tapi kemudian mereka belakang justru bisa berkuasa kembali. Jadi saya kira pilihan-pilihan politik ini masih relatif dinamis ya, kalau ternyata dukungan itu mungkin berubah. Tapi jangan lupa Sera dan Vita, bahwa saya ingin mengatakan ini yang kita bicarakan adalah koalisi di tataran elit. Saya ingin mengatakan bahwa koalisi di tataran elit itu tidak otomatis diikuti oleh seluruh yang dipemilih di basis massa. Biasanya, misalnya, saya kasih contoh, misalnya Ganjar dan Ibu Mega akhirnya mendukung pasangan nomor 1 Mas Anies. Tapi kalau kemudian pemilihnya belum tentu juga. Ada tadi pertimbangan melompat. Di posisi spektrum politik, diuntungkan paslon nomor 2 itu kan berada di tengah. Berdasarkan data survei, itu mereka diuntungkan. Misalnya kalau pemilih Ganjar tidak lolos, pemilih Ganjar itu lebih banyak bergeser ke Prabowo ketimbang ke Anies. Begitu juga pemilih Anies Baswedan. Kalau tidak lolos, pemilih Anies Baswedan lebih banyak mungkin bermigrasi di putaran kedua ke Prabowo ketimbang ke Ganjar. Nah, posisi ini juga menguntungkan paslon nomor 2 saya kira. Meskipun Pilpres masih cukup mungkin karena bukan 1,5 bulan. Pilpres 26 Juni, kalau putaran kedua itu masih cukup lama, 5,5 bulan. Dinamika sangat mungkin. Ada peta politik yang mungkin terkonsolidasi, peta koalisi baru, ada faktor approval rating tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, ada blunder politik yang dialami oleh berbagai macam kandidat potensinya bisa terjadi, isu-isu politik dan program-program baru, maka saya memprediksi untuk Pilpres putaran kedua masih sulit diprediksi siapa pemenangnya. Tapi bahwa Prabowo Gibran akan masuk di putaran kedua, saya berani memprediksi. Lawannya, nah siapa pemenang di putaran kedua, belum bisa diprediksi. Tapi kalau Pilpres 1 putaran, saya berani memprediksi pemenangnya Prabowo Gibran. Oke, baik. Semua ini masih dinamis ya sampai nanti hari H pencoblosan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanta dan juga Mas Umam atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.